Nah, disinilah komunitas ini kita coba bagaimana rembukan untuk bisa mendapat akses sehingga membangun kapasitas, membangun kekuatan penata layanan dan akuntabilitas entitas yang kita pimpin. Hai Sahabat Iksa, selamat datang di Iksa Podcast hari ini. Saya dengan Naomi dan hari ini saya bersama Pak Handoko Ngadiman dari chairman-nya Iksa juga. Nah, hari ini kita mau membahas sebenarnya apa itu Iksa, apa keunggulannya Iksa, dan apa manfaat yang kita bisa melayani untuk sahabat Iksa di Indonesia. Selamat datang Pak Handoko, terima kasih sudah hadir hari ini. Sama-sama Naomi, senang. Pak, Iksa itu apa dan program apa yang kita bisa sampaikan ke sahabat Iksa, Pak? Baik, terima kasih Naomi untuk kesempatan ini. ICSA itu sebutan dari ICCSA, Indonesia Council for Christian Stewardship and Accountability. Nah, tujuannya adalah untuk membangun satu komunitas di Indonesia yang kita cinta ini berkaitan dengan penata layanan dan akuntabilitas. Fokusnya kepada para pemimpin Kristiani dan juga sinode, gereja, dan yayasan-yayasan Kristen. Nah, disinilah kemudian kita menjadi satu komunitas, kita belajar sama-sama, kemudian kita juga mendapatkan melihat bahwa kita sampai di mana nih. Kita ada pakai namanya 7 prinsip. Sebagai alat ukur ya Pak? Alat ukur, betul. Jadi kita katakan, saya sudah memenuhi standar itu. Tetapi ada 7 prinsip yang kemudian kita akan lihat sama-sama, seperti lihat kaca. Betul. Ada checklistnya yang kita bisa bantu. Betul. Di dalam assessment ya, ada alat bantu. Nah, perjalanannya adalah sebagai anggota pertama adalah anggota terregistrasi dari ICSA. Nah, kemudian ada assessment di sana, itu nilai tambahnya ada assessment tool-nya, alat bantu assessment. Nah, sehingga anggota terregistrasi bisa melihat dia ada di mana nih. Nah, kemudian masuk ke dalam terafiliasi, kemudian terakhir terakreditasi untuk bisa dapat namanya itu capnya ya. Seal of Accreditation ya. Itu yang paling terakhir tuh Pak. Paling terakhir. Bahasa saya ya bersukacitalah. Kita memenuhi standar prinsip-prinsip ini sehingga di negara-negara yang jadi mitra kita, mau di Australia, di Kanada, mau di Amerika, mau di Filipina dan Afrika dan Timur Tengah, mereka bisa melihat ini sudah memenuhi 7 prinsip dan standar-standar yang berlaku berkaitan sama stewardship atau penata layanan dan akuntabilitas. Mungkin untuk sahabat ICSA atau yang nonton di YouTube channel kita hari ini Pak, sebenarnya apa sih keunggulan dan manfaat mendapatkan lambang atau seal of accreditation tersebut, Pak? Ya, seal itu hanyalah satu simbol yang menyatakan, mengkonfirmasi bahwa entitas di mana kita melayani atau pimpin itu sudah memenuhi 7 prinsip dari penata layanan tersebut dan akuntabilitas. Tetapi itu juga merefleksikan atau mendemonstrasikan bahwa kita sudah melakukannya di dalam organisasi atau entitas di mana kita berada. Saya ingat ada satu yang pimpinannya berkata, kita pengen tahu, kita sudah melakukan semua, kita anggap sudah baik, tapi kita butuh pihak netral, pihak ketiga untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang kita sudah lakukan itu sudah tepat, sudah benar atau tidak. Ini bukan audit Bapak Ibu, ini assessment. Jadi itu yang menjadi nilai tambah. Dan yang ketiga adalah di dalam komunitas ini kita bisa mendapatkan peningkatan kapasitas. Dan kita tahu bahwa peningkatan kapasitas terutama operasional dan lain itu biayanya besar. Dan kita seringkali tidak mendapat bagian daripada dana program yang kita terima. Atau kita juga tidak punya akses kepada sumber-sumber tersebut. Nah, disinilah komunitas ini kita coba bagaimana rembukan untuk bisa mendapat akses sehingga membangun kapasitas, membangun kekuatan penata layanan dan akuntabilitas entitas yang kita pimpin. Jadi ini pembangunan dan pengembangan kapasitas ini adalah perjalanan bersama-sama ya. Betul sekali, Naomi. Sahabat ICSA, Pak Handoko. Kalau mungkin apakah bisa saya sebut Pak, ICSA ini tuh bukan lembaga audit. Kita juga bukan melakukan due diligence, tapi kita review bersama gitu. Apakah benar Pak? Dan prosesnya mungkin bisa dijelaskan sedikit ke sahabat ICSA bagaimanakah itu prosesnya? Ya, jadi betul sekali Naomi, ini bukan audit. Bukan. Dan bukan ISO dan bukan. Jadi ini adalah proses untuk yang kita sebut mungkin bahasanya assessment. Jadi waktu menjadi anggota terregistrasi, pihak entitas tersebut
akan melalui proses assessment. Kita ada mengembangkan satu alat bantu assessment yang menerjemahkan 7 prinsip menjadi standar-standar. Nah, kemudian juga ada diverifikasi dengan dokumen-dokumen pendukung yang ada di dalamnya. Nah, sesudah proses itu terjadi, baru kemudian dari assessment dilakukan adalah proses kita lakukan namanya reporting atau kita laporkan gapnya ya, yang harus diperbaiki apa, ruang-ruang perbaikan di mana, dan yang berikutnya adalah juga rekomendasi. Yeah. Nah, disinilah kemudian tahap berikutnya adalah peningkatan kapasitas untuk memenuhi itu, bukan untuk kebutuhan IKSA, tetapi untuk sebenarnya dari lembaga itu sendiri, bagaimana mereka bisa melayani target group mereka dengan baik, secara penata layanan yang baik dan juga akuntabilitas yang baik. Dan itu kalau saya dari pengalaman saya dan jangka panjang itu membuat itu menjadi sesuatu yang bisa berjangka panjang ya, sustainable. Ya. Jadi tidak stop karena banyak lembaga tiba-tiba stop ya dan lain-lain. Nah, inilah yang terjadi. Mungkin karena kita punya sebuah kerinduan ya Pak dari IKSA, kita ingin membangun kepercayaan bersama untuk dengan komunitas IKSA dan juga dengan pelayanan-pelayanan yang ada di Indonesia. Mungkin nilai-nilainya IKSA tuh apa Pak yang bisa didapatkan dengan program akreditasi ini? Apa yang mungkin bisa membuat sahabat IKSA bergabung dengan IKSA sebagai pelayanan atau sebagai pelayan bisa mendapatkan kepercayaan itu, bisa membangun kepercayaan bersama-sama di mereka sebagai pemimpin maupun untuk organisasi mereka? Jadi yang Naomi tanyakan sangat penting. Ini seperti pernikahan. Pernikahan bisa saling percaya, kemudian orang menikah. Tapi bukan kontrak kalau menikah. Di dalam IKSA bersama dengan mitra-mitra yang kemudian yang kita sebut menjadi registered member atau anggota terregistrasi. Pertanyaan kan apakah kita bisa saling percaya? Ya. Satu, kita menggunakan nilainya kita sebut I trust ya. Yeah. Ingatkan saya Naomi Kosesa. I itu integritas, T itu ada transparansi, kemudian ada apa? Respect, saling menghormati ya. Yeah. Kemudian ada unity, kebersamaan, kesatuan, kemudian kita sebagai steward. Ya, sebagai steward, sebagai pengelola, kemudian ada transformasi. Yeah. Nah, apapun yang kita lakukan ujungnya adalah apakah ada dampak dan transformasi yang kita sebut. Nah, ini yang kita jadikan sesuatu yang kita lakukan sama-sama. Nah, dalam pengejawantan atau terjemahannya, misalnya waktu kita menjadi anggota terregistrasi, kita menandatangani sesuatu confidentiality atau kerahasiaan. Karena penting sekali untuk dijaga ya Pak. Betul. Ya? Nah, waktu assessment, kita juga menandatangani dokumen. Betul. Bahwa ini suatu kerahasiaan dan tidak untuk disampaikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. Yang kedua juga dokumen-dokumen kita nggak ambil, kecuali yang memang sampel-sampel tertentu. Jadi proses yang kita bangun atau SOP yang kita bangun, kita ingin mencoba memastikan bahwa pihak sebagai anggota dan kita sebagai IKSA, kita bisa saling percaya tetapi juga menjaga resiko-resiko. Karena ada hal-hal yang menurut saya, hal-hal yang prinsipil, hal-hal yang rentan, informasi-informasi yang rahasia yang perlu dibukakan untuk kita melihat, memetakan resiko-resikonya. Untuk kita tahu apa hal yang harus kita perbaiki. Maksudnya organisasi tersebut perbaiki. Nah, ini proses yang tidak gampang. Kayak mau operasi ke dokter, kita kan tanya dulu, boleh dipegang nggak di bagian ini kan? Ada blood test juga, segala macam ya Pak, biar tidak melakukan langkah yang salah. Betul, gitu. Sehingga diagnosanya tepat. Diagnosa tepat. Kemudian juga tindakan atau treatmentnya juga benar. Iya, tepat. Kalau salah potong nanti ya salah juga. Ada pesan terakhir Pak, mungkin untuk sahabat IKSA hari ini? Ya, Indonesia butuh pelayanan yang luar biasa. Indonesia butuh organisasi atau entitas pelayanan Kristiani yang berdampak dan juga berkelanjutan. Kalau nggak berkelanjutan kita stop cuman sebentar. Misalnya SD kan butuh 6 tahun sampai kuliah atau apa, sehingga anak-anak contohnya bisa keluar dari kemiskinan, butuh jangka panjang, investasi jangka panjang. Nah, di satu kata kunci bisa dipercaya. Nah, untuk bisa dipercaya, IKSA itu bersama-sama dengan Bapak Ibu, rekan-rekan semua dan pelayanan, pemimpin-pemimpin terutama, membangun ini menjadi milik kita bersama untuk kita bisa saling percaya sebagai suatu komunitas dan menjalaninya. Membangun kapasitas dengan dasar bahwa
kebersamaan ini dan bisa berbagi sumber-sumber daya yang kita tidak punyai kalau sendirian dan menghasilkan suatu sinergi. Terima kasih banyak Pak Handoko. Sama-sama. Terima kasih sahabat Iksa sudah nonton hari ini dengan Pak Handoko Ngadiman, dengan saya Naomi dari Iksa juga. Jika ada punya pertanyaan lebih lanjut, jangan lupa masukin ke comment sectionnya di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan comment. Terima kasih sahabat Iksa, sampai jumpa kembali dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.